Next kita di segmen yang kedua, seperti yang gue janjikan di segmen sebelumnya, kita akan ngomongin soal series dari Malaysia yang ramai juga di Indonesia, berjudul Bid'ah. Buat teman-teman ada yang udah nonton series ini? Kalau gue udah, karena gue baru sebenarnya gue nonton semalam ya. Semalam gue maraton dari episode 1 sampai episode 19 karena memang sebenarnya di beberapa minggu yang belakangan ini memang udah selesai itu series gitu ya. Jadi cuman 15 episode aja nih series, kalian bisa tonton secara resminya di aplikasi Viu. Karena resminya ada di Viu ya. Teman-teman, series Bid'ah ini ramai diperbincangkan di Indonesia. Walaupun ini produksi dari Viu Malaysia, tapi ini sampai ramai di Indonesia. Dan ini jadi perbincangan juga terkait series ini karena ini ada kontroversialnya. Kemudian bahkan di Indonesia sampai ada satu ormas di Aceh yang mempermasalahkan series ini dan minta untuk dihapus atau diturunkan dari peredaran, dan bahkan minta untuk direvisi. Dan kita akan bahas semuanya ini di segmen Hanafi Says kali ini. Oke teman-teman, jadi gue kasih lihat teman-teman, mungkin gue kasih lihat ininya dulu ya, cover series covernya dulu. Ada yang pernah lihat ya, mungkin teman-teman ada yang pernah lihat series ini. Kalian yang belum pernah nonton series ini, mungkin kalian bisa cari atau kalian bisa tonton, karena sudah full 15 episode. Kalian bisa tonton dari awal sampai akhir di aplikasi Viu. Jadi sebenarnya series Bid'ah ini menceritakan tentang apa? Jadi series ini menceritakan ada seorang wanita muslimah bernama Baiduri yang dipaksa oleh sang ibunda untuk mengikuti sekte, dalam tanda kutip ya dibilangin sekte, sebuah perkumpulan atau sebuah pondok untuk belajar Islam, maksudnya untuk pondok belajar Islam gitu. Dan dimana di pondok ini terlihat sekali bahwa ini terlalu menyimpang ya, tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang sebenarnya begitu. Nah, sang anak ini dipaksa sama ibunya untuk untuk mengikuti segala kegiatan atau segala hal yang ada dalam pondok tersebut. Dan karena si Baiduri ini mengetahui memang ada yang buruk atau ada yang salah dari pondok ini, akhirnya Baiduri dalam series ini Baiduri mencoba untuk berusaha menyadarkan orang-orang, menyadarkan ibunya sendiri juga terkait buruknya atau ketidakbaiknya pondok ini. Dan berusaha untuk menghancurkan pondok ini dari kesesatan, dari ketidakbenaran terkait ajaran agama Islam. Ini seru banget, 15 episode, ada banyak banget. Dan ketika gue nonton ini secara full, memang ada banyak banget kontroversi yang memang mungkin untuk kita yang di Indonesia ya, mungkin ini sangat sensitif. Tapi tenang aja, kita akan bahas ini lebih santai aja, tidak perlu sampai yang kayak terlalu keajaran agama dan yang lain-lainnya, karena gue tahu ilmu agama gue jelek juga, gak terlalu bagus juga. Tapi setidaknya ini menyangkut ke bagaimana hubungan sosial kita di Indonesia kalau kita ngomongin kehidupan beragama, terutama agama Islam. Balik ke layar utama. Nah teman-teman, kalau ngomongin series Bid'ah ini, mungkin gue ya spoiler alert ya, tapi nggak apa-apa kalau misalkan kalian cuman pengen penasaran dari penjelasan gue seperti apa, ya gue akan jelasin di sini. Tapi kalau kalian mau nontonin sendiri, silakan langsung cari aja di Viu, oke? Nah, yang jadi kontroversi adalah karena apa yang diceritakan di series Bid'ah ini relate juga dengan apa yang terjadi di Indonesia. Walaupun gue gak nyebut mayoritas atau semuanya kayak gitu, enggak ya. Gue bilang di Indonesia ada yang seperti itu, bukan berarti semua ya. Bukan semua, tapi memang ada sebagian, tapi gak semua, sebagian aja. Makanya gue bilangnya di Indonesia ada yang seperti ini gitu ya. Tolong yang terlalu tersinggung
lo mending tinggalin video gua, gak usah nontonin live streaming gua kalau lo cuma pengen marah-marah aja. Kita ngomongnya santai-santai aja, kayak. Ada beberapa kontroversi. Yang pertama adalah terkait dengan ketaatan terhadap terkait dengan budaya taat terhadap ulama. Well, gini. Kalau kita ngelihat di Indonesia, ketaatan terhadap ulama itu ya sangat-sangat sangat memang harus ya, kita harus taat sama guru-guru kita yang selalu memberikan dakwah tausiah begitu untuk kita. Setidaknya dakwah dan tausiah yang diberikannya itu untuk membuat hidup kita jadi lebih baik begitu ya. Oke, kita dalam hal ini taat dalam artian bukan berarti taat segala aturan dan segala hal-halnya harus dilakukan, enggak, tapi dalam artian ilmu-ilmu yang dibagikan kepada kita, semoga kita perlu menyerapnya gitu, karena ilmu-ilmu tersebut karena ilmu-ilmu tersebut penting untuk kehidupan kita. Salah satu contohnya gini, guru kita ngajarin tentang bagaimana toleransi beragama yang baik. Bagaimana kita berinteraksi dengan dengan rekan-rekan kita sesama manusia namun beda agama, berinteraksi dengan teman-teman kita yang lainnya yang masih seagama gitu. Itu semuanya diajarkan sama guru-guru tersebut dan ada nilai, ada value positifnya. Ya kita taati aja, kita taati. Yang positif itu kita taati. Ya kayak gitu ya. Terus ada lagi mungkin guru-guru kita atau ulama-ulama kita mengajarkan tentang bersedekah, keutamaan bersedekah, keutamaan berpuasa dan yang lain-lainnya. Ya, kita taat kepada ulama tersebut yang dalam artian kita paham kalau ini tuh memang dalam ajaran agama harus kita lakukan gitu, karena memang ada ganjaran yang kita dapatkan begitu dari kita melakukan ibadah-ibadah itu gitu kan. Segala keuntungan, segala pahala yang kita dapatkan dari menjalankan perintah-perintah Allah gitu ya kan, gitu kan. Nah, taat dalam artian yang seperti itu yang benar ya. Nah, tapi yang menarik di sini adalah taatnya ini lebih dari sekedar taat. Hampir melebihi ke menyembah itu. Karena lo bayangin aja. Di sana ada penceritaan, di sana ada adegan di mana para jamaah-jamaah yang ada di sana itu sambil mereka antri. Dia sebutnya antri yang mengantri gitu untuk jadi ulama besar ya, itu kakinya ada di dalam baskom gitu. Nah, para jemaah-jemaahnya berbaris untuk minum air cucian kaki, air yang dimana itu cucian kaki ulamanya itu. Nah, BTW kalau ngomongin di Indonesia ada yang kayak gitu. Gue gak mau sebutin karena bentar beliau akan marah-marah sendiri dan ntar kan bilangnya, wah Anda tidak menghargai zuriat Nabi. Ada orang yang kayak gitu guys. Ada inisialnya tuh ini apa namanya? Aduh gue lupa lagi. BSS. BBS sorry. Inisialnya HBBS. Anda tahu siapa? Rambutnya gondrong, pirang, udah. Gue gak perlu sebut nama kan, tapi kalian tahu kan orang yang gue maksud kan. Nah, beliau ini ada satu video rame banget dan itu beliau nggak tahu ya, beliau mau menyangkal apa. Beliau mungkin akan terus-terusan akan menyangkal, wah ini salah satu bentuk keberkahan agar para umatnya itu mendapatkan keberkahan dari zuriat Nabi Muhammad gitu pasti pembelaannya. Jadi beliau ya sepertinya kita ya beliau cuman duduk jamaahnya salam bukan pakai cucian air ya enggak ya, tapi salamin tangannya, ciumin kakinya. Maksud gue ya nggak ya bukan gimana ya, cuman maksud gue untuk yang jadi jamaahnya tolong sadar ya, beliau ulama-ulama yang kalian ciumi kakinya itu bukan ibu Anda. Yang boleh mencium kaki, yang boleh kalian cium kakinya itu ibu Anda loh. Yang boleh dicium kakinya cuman ibu kalian masing-masing. Kalau ulama nggak ada ajarannya di mana kita harus mencium kaki ulama, kan nggak ada. Ya harus meminum air kobokan kakinya ulama kan nggak ada yang kayak gitu. Nah, ya memang penggambarannya di Indonesia nggak ada yang pakai air kobokan mungkin ya, memang mungkin nggak ada yang kayak gitu. Cuman
caranya hampir sama. Caranya dalam artian memberikan penghormatannya, memberikan penghormatannya, bentuk ketaatannya kepada ulama hampir sama. Mungkin beda gitu. Kalau yang di series itu kan air kobokan kaki ulama gitu kan diminum sama jamaah-jamaahnya. Kalau di sini jamaahnya sampai cium kaki ulamanya. Gak jadi masalah, mungkin menurut lo gak jadi masalah ya, tapi mohon diingat ini kalau dari keimanan gue dan keyakinan gue, orang yang boleh dicium kakinya adalah ibu dari orang tersebut, dari masing-masing orang. Ya kalau misalkan kalian masih punya ibu yang boleh lu cium kakinya cuman ibu lu, itu aja gitu. Nah itu aja. Nah terus yang menarik lagi adalah di mana ini melegalkan, itu adalah terkait di mana ulama melegalkan poligami. Ini menarik nih karena mungkin untuk beberapa orang merasa Islam boleh kok poligami. Iya, tapi ada catatannya. Kalau lo bisa berlaku adil, yang kedua, kalau di zamannya Nabi, ini pengetahuan gue ya, kalau pengetahuan gue kalau nggak salah di zamannya Nabi itu melakukan poligami karena untuk menyelamatkan sang wanita, baik itu wanita janda maupun wanita hamba sahaya yang diperbudak begitu. Itu. Nah, kalau di series ini yang dipoligami itu wanita-wanita yang pilihannya ulamanya itu aja. Bahkan kalau lu nonton sampai akhir itu ada adegan atau ada bagian di mana si Baiduri itu di poligami gitu. Dipoligami sama si ulama siapa sih namanya, gue lupa, Walidnya ini. Kan gue kesel ya, maksud gue ya memang dalam agama boleh nikah banyak maksimal 4 orang gitu, 4 wanita boleh. Cuman maksud gue gini, kan kalau di agama gue kan ada aturannya, ada syaratnya kenapa lo boleh berpoligami, asalkan ceweknya gimana, asalkan lo bisa berlaku adil kan gitu. Nah masalahnya di kasus yang ini dia kayaknya milih seenaknya sendiri gitu. Nah, BTW gue nonton itu emang gue kesal sendiri gitu sama si Walid tai ini. Udah amat dah. Nah gitu. Terus yang menarik lagi adalah ini kan terkait masalah orang tua si Baiduri yang maksa anaknya untuk ikut sekte perguruan apalah itu, pondok agama yang seperti itu gitu kan. Menurut sang ibu katanya, menurut ibunya si Baiduri bilang kalau tempat agama itu yang membuat hatinya tentram, membuat dirinya semakin damai dan yang lain-lainnya begitu. Namun ketika kan kayak gini, tapi anak si Baiduri ini dia kan belajar agama juga kan, dia dari Mesir, pulang dari Mesir, dipaksa sama ibunya untuk ikut sekte keagamaan seperti itu. Dan si anaknya yang mohon maaf gue harus bilang kayak gini ya, di perguruan manapun pendidikan agama yang paling bagus menurut gue, yang paling bagus ya ini sih yang belajar sampai Mesir, sampai Yaman, itu kayaknya pelajaran agamanya lebih baik, lebih benar deh daripada yang ada di pondok-pondok. Makanya ketika ngelihat kejadian yang Baiduri dipaksa sama ibunya untuk ke pondok tersebut dan ada tradisi si jamaahnya harus minum air cucian kaki ulamanya, itu ya dia ngerasa ini dosa gitu. Tapi ya namanya juga ibunya udah ngerasa dirinya katanya damai, tentram mengikuti pondok keagamaan seperti itu, akhirnya ya denial aja gitu. Kamu durhaka sama ulama yang ini gini yang gitulah. Terus ntar ujung-ujungnya selama ini ibu yang membesarkan kamu, selama ini ibu yang ngasih pendidikan kamu, kuncinya taat gitu. Gue sebel juga sih sama orang tua yang ngasih kartu as yang kayak gini, sumpah. Tapi gini, ketika kejadiannya si Baiduri ini kemudian mulai terbuka,
mulai terbuka untuk memberikan sedikit pelajaran lah buat ibunya biar sadar gitu kalau pondok ini nggak bagus untuk dia. Akhirnya dia berusaha untuk memberikan yang berakibat akhirnya dia harus ikut ke dalam pondok keagamaan itu untuk mencari tahu ini keburukan atau terkait kecurigaannya ini pondok ini kayaknya nggak beres gitu. Dicarilah dan dicari tahu, dibuktikan ke ibunya. Itu menurut gua luar biasa. Dan ini jadi pesan yang baik buat gua dan baik buat kita semuanya bahwa jangan terlalu terpaku dalam mempelajari agama, jangan terpaku hanya pada satu ulama. Perlu lu cari tahu pemahaman dari ulama yang lain. Karena ajaran ataupun apapun yang kita laksanakan ini, misalkan sedekah, puasa, zakat gitu, bahkan sampai bacaan sholat aja, itu tuh berasal dari pendapat ulama yang berbeda-beda. Tetap patokannya Nabi Muhammad, bener. Cuman pendapat ulama-ulama yang berbeda ini jadi yang bisa jadi bisa jadi bahan untuk mempertimbangkannya begitu. Jadi gitu teman-teman. Nah, di antara banyak dengan banyaknya kontroversi dari series ini kan, dan saking ramainya nggak cuma di Malaysia tapi juga di Indonesia, ini membuat akhirnya banyak sekali orang-orang penasaran gitu. Series ini seperti apa sih, kok bisa seramai itu? Dan beberapa hari yang lalu gue dapat informasi kalau sebuah ormas di Aceh mempermasalahkan series ini teman-teman. Karena katanya series ini membawa penonton untuk membenci ulama dan yang lain-lainnya. Gue kutip teman-teman beritanya ini dari theacehpost.com. Laskar Aswaja Aceh mengecam film bid'ah, menyesatkan dan mencemarkan Islam. Let's go. Anjir, yang diposting buka nyengirnya lagi. Pak, tolong dong jangan nyengir Pak. Ini ntar muka Bapak jadi bahan meme ini. Tolong Pak, muka nyengirnya tuh memeable gitu. Ini besok-besok kalau misalkan gue bikin meme gitu kan, ntar kayak sesuatu yang menguntungkan dia dan yang buruk sama dia, ntar fotonya pakai fotonya Bapak ini. Nyengir mempesona Pak, mempesona kami para mimer Pak. Mohon maaf ya. Oke, gue bacain buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman nontonnya kembali lagi ya buat teman-teman yang nonton ini adalah di siaran ulang di YouTube. Teman-teman yang mau baca sendiri silakan klik link yang ada di description box karena beritanya ada di sana. Link beritanya ada di sana, kalian bisa baca sendiri gitu ya. Tapi di sini gue akan bacain karena memang di TikTok gak ada description box gitu ya. Jadi udah gue bacain buat lo ya. Dari theacehpost.com, Banda Aceh. Pembina Laskar Aswaja Aceh. TGK tuh kayaknya dia nama gelar gitu ya gak sih di Aceh gitu. TGK Umar Rafsanjani mengecam keras film bid'ah yang tayang di Malaysia. Bukan film. Itu series Bapak, series sama film beda. Series sama film tuh beda. Itu Bapak sama-sama itu kayak Bapak nyamain antara film sama sinetron. Beda Pak, bukan film. Series Pak. Mohon maaf ya Pak. Ia menilai film ini tidak hanya menyesatkan tapi juga dapat memicu kebencian terhadap ulama dan menjadi senjata bagi pihak anti-Islam. Sorry ya. Film ini menggambarkan ajaran Islam secara keliru. Alih-alih mendidik, film ini justru menyesatkan pemahaman tentang Islam yang dapat merusak citra ulama. Jangan sampai tontonan semacam ini jadi alat bagi pihak-pihak tertentu untuk menyerang Islam. Tegasnya dalam siaran pers yang diterima di acehpost.com. Banda Aceh Kamis 20 Maret 2025. Mohon maaf Pak, memang filmnya seperti itu Pak. Kalau misalkan dibikinnya Islam yang baik, itu mah bukan jadi film atau jadi series, itu mah dokumenter. Series itu dibikin karena memang ada fenomena yang terjadi secara nyata. Ya, walaupun ini dibilangnya adalah karya fiksi, tapi risetnya itu dari kejadian nyata yang terjadi di masyarakat. Well, ketika ini dibikin series atau dibikin film, ya itu karena memang di kenyataan ada yang kayak gitu Pak. Bukan berarti kayak ini gak mendidik dan yang lain-lainnya. Ya itu bisa mendidik kita jadi tahu bahwa
Islam tuh nggak kayak, kita tahu bahwa Islam tuh nggak kayak yang diceritain di series. Memang kita taunya seperti itu. Kita yakin bahwa Islam tuh baik, Islam itu yang benar, ajaran agamanya sesuai dengan perkembangan zaman begitu, dan syariatnya tuh sesuai dengan ajaran Al-Quran. Yang di film itu cuman karangan dari ulamanya itu sendiri. Kita tahu tentang hal itu, dipikirnya orang Islam semuanya goblok. Pak, Bapak khawatir boleh, tapi gak usah terlalu berlebihan Pak, ya. Oke, Pak Umar Rafsanjani yang mukanya nyengir jadi meme ini. Sorry, kita lanjut ya. Menurut TGK Umar Rafsanjani, istilah bid'ah dalam Islam memiliki definisi yang jelas dalam konteks akidah. Namun dalam prakteknya, istilah ini sering disalahartikan dan diperluas tanpa dasar yang kuat oleh kelompok tertentu. Bid'ah adalah lawan dari syariah, yes. Jika seorang melakukan bid'ah dalam akidah, maka dia berarti menolak syariah. Menentang syariah adalah kesesatan, bahkan bisa berujung pada kekufuran. Maka jangan bermain-main dengan perkara agama, terutama dengan yang berkaitan dengan akidah, jelasnya. Yes, itu gue setuju. Oke. Lanjut lagi. TGK Umar Rafsanjani juga mempertanyakan bagaimana film seperti ini bisa lolos sensor dan ditayangkan secara luas. Menurutnya ada kelalaian dari pihak terkait yang seharusnya memastikan bahwa film yang beredar tidak merusak pemahaman umat Islam. Sutradara film ini seharusnya meminta nasihat kepada ulama atau mufti sebelum memproduksi film semacam ini. Lembaga sensor film juga harus bertanggung jawab. Apa kerja mereka sampai film ini bisa tayang tanpa kajian mendalam? Ini harus dievaluasi agar tidak terulang di masa mendatang. Mohon maaf Pak. Ini kocak banget Pak. Kalau orang bikin film tentang keagamaan dan nggak konsultasi sama sama ulama, harusnya yang mempermasalahkan film tersebut, karya film tersebut gak cuma Bapak, seluruh Indonesia, seluruh Malaysia juga harusnya mempermasalahkan. Tapi nyatanya yang di Malaysia diam-diam aja. Kenapa lu yang panas anjing? Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, bad word saya keluar, tapi ya untuk apa sopan-sopan? Sopan dianggapnya, sampah, tidak sopan itu sampah. Untuk apa saya sopan? Omongan Anda sampah, tidak perlu, itu tidak penting gitu. Ya udah gue kerasin aja, mau apa lu? Biasanya kalau ngomong gue tuh ada kata-kata kasarnya dikit tuh bikin hati lu kebakar. Makanya gue pengen memicu lu dengan kata-kata kayak gitu, oke? Gitu ya. Nah terus kayak gini. Terus dia bilangnya kenapa pihak lembaga sensor film kok bisa-bisanya bikin bisa lolos nih tayangan. Nah pertanyaannya gini, Bapak tahu gak sih basic film maupun tayangan kayak gini itu seperti apa? Sebenarnya dasarnya jelas, pengen memperlihatkan bahwa realita, walaupun kita tahu Islam itu sebenarnya seperti ini, namun nyatanya di realita kebalikannya. Dan kita memperlihatkan kejadian realita terkait dengan pemahaman agama di masyarakat begitu yang terjadi, yang seperti yang digambarkan di series ini. Kalau Bapak mempermasalahkan, kalau misalkan mau semuanya baik-baik aja, mau semuanya yang dikabarkan atau yang dijelaskan adalah yang baik-baik, gak usah bikin series Pak, bikin dokumenter. Bikin aja dokumenter 3 jam 4 jam, ngantuk sekalian tuh. Ya kan? Kalau ngomongin lembaga sensor film, masalahnya ini series ini tayangnya ini kan produksi Malaysia dan yang mengedarkan adalah pihak dari View. Kalau kita ngomongin karena series ini di Malaysia, maka yang pasti series ini sudah dilaporkan oleh lembaga sensor yang ada di Malaysia. Dan pihak dari Malaysia menyatakan, oh ini lulus sensor, ya udah diedarkan aja nggak apa-apa. Nah kemudian karena ini didistribusikannya gak cuma di Malaysia tapi juga di Indonesia, maka yang ngurusin ini adalah pihak dari View Indonesia. Pertanyaannya, kenapa lu mempermasalahkannya ke lembaga sensor film? Harusnya yang lu permasalahkan adalah di pihak View Indonesianya. Ini kalau pemikirannya kita perbaiki dikit ya, Pak. Jangan ke lembaga sensor filmnya, tapi ke pihak View Indonesia. Kenapa bisa-bisanya ini diedarkan di Indonesia? Kalau menurut Bapak ini nggak layak tayang gitu. Tapi kalau dari gua sendiri ya,
Mohon maaf Pak, ini sebelumnya ya Pak, saya Bapak Umar Rafsanjani. Saya adalah orang yang belajar dunia film. Saya tahu dan saya dapat ilmu banyak tentang dunia film, dan menurut saya film ataupun series ini layak aja tayang di Indonesia. Dipikirnya orang Indonesia goblok semua gitu. Lanjut lagi. Sebagai solusi, TGK Umar Rafsanjani meminta agar film ini segera dihentikan penayangannya atau dilakukan revisi mendalam dengan melibatkan ulama yang kompeten. Gini, udah diberhentiin kok penayangannya, orang udah selesai 15 episode kan. Dilakukan revisi mendalam dengan melibatkan ulama yang berkompeten. Masalahnya udah jadi 15 episode, lu mau revisi lagi, lu mau ngebiayain lagi, Pak. Bapak kalau Sultan mau ngebiayain oke. Tapi kalau Bapak cuman ikutan protes aja minta revisi. Lo pikir bikin series ini gampang anjing? Kan enggak. Jika film ini terus beredar dalam bentuk yang menyesatkan, umat Islam harus bersuara. Jangan biarkan tontonan semacam ini merusak pemahaman akidah dan menciptakan fitnah terhadap ulama serta ajaran Islam tegasnya. Kembali lagi, lo pikir orang Islam di Indonesia goblok semua kayak Bapak? Maaf nih, Bapak boleh khawatir, tapi gak usah terlebihan juga gitu. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak produksi film maupun Badan Sensor Malaysia terkait kontroversi ini. Namun, desakan dari para ulama dan tokoh Islam diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi agar tidak ada lagi film yang menyimpan dari nilai-nilai Islam. Aduh gimana ya ini, gue balik layar utama dulu deh. Sebuah film, sebuah tayangan, sebuah karya itu muncul atau bisa itu tercipta karena ada sebuah fenomena, ada sebuah fenomena atau ada sebuah kejadian yang memang terjadi di dunia nyata. Gak usah ngomongin film tentang agama deh. Kita ngomongin salah satu contohnya, misalkan project film gue, ya. Project film gue, bukan project film gue sih, film teman gue, tapi gue ikut produksi juga. Gue sama teman gue pernah ngeproduksi film berjudul Udut, Udut. Kalau di bahasa Jawa artinya rokok. Kita bikin film Udut ya. Itu awal mulanya kenapa kita bikin film itu karena kita ngelihat keresahan atau fenomena yang terjadi di masyarakat, di mana orang-orang tua ngerokok di depan anaknya yang masih kecil. Anak-anaknya balita ya, usia mungkin sekitaran 5 tahun sampai ke atas begitu. 5 tahun sampai 10 tahunan lah gitu. Kita resah karena kita ngelihat kejadiannya seperti itu. Kita ngelihat banyak banget orang tua yang ngerokok, santai aja ngerokok di depan anaknya yang usia SD kecil-kecil gitu. Nah, karena ada fenomena tersebut, kita kepikiran kenapa kita gak bikin film ini? Ya udahlah, kita pakai riset awalnya dari kejadian kayak gini. Kemudian kita cari tahu bahaya rokok seperti apa, kejadian kalau misalkan anak-anak yang terpapar asap rokok seperti apa, kehidupan keluarga yang dimana bapaknya ngerokok, anaknya masih kecil, bapaknya ngerokok di depan anaknya dengan leha-leha seperti itu, kondisi ekonomi keluarganya seperti apa, itu semuanya kita riset. Dan jadilah film itu. Oh, mau teman-teman nonton ya tanya sama sutradaranya atau produsernya karena beliau yang megang. Gue kan cuman editor, gue gak punya hak atau gue gak dikasih privilege untuk memperluaskan film tersebut. Tapi teman-teman, intinya adalah kalau misalkan orang bikin karya, bikin stand up, bikin film, bikin series, bikin sinetron, bikin lagu atau apapun, itu semuanya bermula dari keresahan. Bermula dari kejadian nyata yang ada di realita di masyarakat kita. Nah, film bid'ah juga demikian. Film bid'ah dibikin karena memang ada sebuah fenomena di mana ada sebuah padepokan atau pondok keagamaan begitu yang memang ajarannya gak sesuai dengan ajaran Islam yang umum dan sebenar-benarnya Islam. Bahkan cenderung ini ulama-ulama yang di sana itu cenderung menyalahgunakan atau menyesatkan ajaran agama demi kepentingan dirinya sendiri. Karena keresahan itulah bid'ah dibikin. Kalau dibilangnya ini karena harus direvisi karena ini menyesatkan umat Islam, kenapa harus yang baik-baik yang diperlihatkan? Apakah kita harus menutupi kebobrokan yang terjadi di kehidupan nyata kita? Maksud gue,
Masa lu mau menutupi, ya nggak apa-apa, ya benar juga sih, tapi menutupi keburukan menutupi sebuah keburukan dari ajaran agama yang diselewengkan oleh oknum dengan mengasih tahu kebaikan agama ini seperti apa dan yang lain-lainnya, ya memang boleh. Cuman maksud gua gini, kalau ditutupi selamanya, kalau selamanya ditutupi dengan cara seperti itu, maka selamanya orang-orang yang menyelewengkan ajaran agama oleh oknum-oknum ini akan semakin menyebar gitu, akan semakin masif gitu. Kalau ditutupin dengan doktrin A di Islam, agama Islam tuh baiknya selalu begini, selalu semuanya kayak gitu. Tapi kalau di realitanya ternyata kebalikannya dan itu nggak diangkat, nggak diperlihatkan ke publik, takutnya ini semakin melebar gitu. Semakin melebar, semakin banyak di setiap sisi, di setiap negara, di setiap provinsi, di setiap daerah pasti ada ajaran-ajaran dari padepokan atau pondok keagamaan yang dimana ajaran agama Islamnya diselewengkan. Jadinya semakin masif dan itu berbahaya. Makanya kenapa si series bid'ah ini muncul, ini untuk ngasih tahu realitanya malah sedemikian gitu. Kita tahu Islam sebaik itu, ajarannya sesuai dengan perkembangan zaman, selalu beradaptasi dalam perkembangan zaman, sesuai dengan kehidupan realita kita di dunia. Kemudian tiba-tiba kenyataannya ternyata di daerah tertentu ada oknum-oknum yang menyelewengkan ajaran agama tertentu, menyelewengkan agama tersebut gitu. Mulai dari yang harusnya kita menghormati, ya kita bersaksi atau menyembah dan juga memberikan penghormatan kepada Tuhan, pasti kepada Tuhan, kepada orang tua kita, kepada Nabi Muhammad begitu. Ulama ini nggak masuk sebenarnya. Ulama itu ya sebagai guru kita menghormati, tapi menghormatinya dengan cara nggak sampai yang se-ekstrim yang ada di series bid'ah itu. Kan harusnya seperti itu. Nah, ini kan salah satu bentuk di mana kita tuh pengen ngasih tahu ke dunia, kita pengen ngasih tahu ke masyarakat bahwa kita percaya bahwa Islam itu sebenarnya baik. Tapi faktanya, nyata realnya di masyarakat kita ada yang kelakuannya kayak gini. Agama yang sangat baik yang baik untuk kehidupan dunia kita, kehidupan bermasyarakat kita, ternyata dinodai sama oknum-oknum yang mencederai agama ini gitu. Kan sebenarnya seperti itu. Bukan bermaksud untuk memberikan penyesatan dan yang lain-lainnya, itu malah jadi kita jadi lebih paham gitu bahwa fenomena-fenomena ini sangat sering kali terjadi dan kita perlu menghindari kejadian-kejadian seperti ini. Kita perlu melindungi orang tua kita, kerabat-kerabat kita, teman-teman kita, adik-adik kita dari pondok-pondok atau lembaga-lembaga yang mengajarkan kesesatan seperti itu. Ya kan? Kita kan pengennya seperti itu kan? Tapi dianggapnya kita melakukan penyesatan lah, tolol dong. Otaknya nggak dipakai nih. Ya mohon maaf ya. Ulama-ulama yang mempermasalahkan film bid'ah ini, mohon maaf. Akal Anda dipertanyakan ini, Pak. Udah muka nyengir, anjir. Tolong dong muka nyengirnya, tolong. Ini lama-lama gue gatal deh, mukanya pengen gue crop gitu, terus gue pakein AI gitu. Ntar mesemnya tuh gue jadiin muka murung gitu. Mohon untuk para mimer-mimer di luaran sana, minta tolong dong muka bapaknya mungkin bisa jadiin bahan meme gitu. Anjir. Umar Rafsanjani. Bapak Umar Rafsanjani yang terhormat, mukanya nyengir bapak sangat memorable sekali. Mungkin ini nanti akan saya jadikan untuk bahan meme mungkin ya. Aduh, sangat mempesona sekali, dipikirnya akan ada yang tertarik melihat muka mesem bapak gitu, nggak ada. Udahlah gitu aja, gue nggak mau terlalu panjang. Oke, itu aja news update. Itu aja analisis untuk kali ini. Semoga teman-teman semuanya paham ya. Ini yang ngomong adalah dari orang yang memang sering yang memang pernah berkecimpung di dunia film, memproduksi beberapa film, ikut keproduksian di beberapa film, ikut memproduksi konten televisi juga. Jadi gue paham bab-babnya, sebab muasabab kenapa series tertentu dibikin, awal munculnya kenapa, riset awalnya dari mana dan yang lain-lainnya. Gue
Gue mencoba membedahnya dan gue pengen ngasih tahu ke lo bahwa maksud dari series itu baik. Bukan bermaksud untuk menjelekan ulama, menjelekan agama tertentu, kelompok agama tertentu dan yang lain-lainnya. Enggak. Marilah setidaknya kita sebagai penonton agak lebih pintar dikit. Sebagai ulama kita lebih pintar dikit. Ngelihat sisi lain dari sebuah tayangan. Jangan hanya melihat permukaannya doang langsung didoktrin. Wah ini sangat menyesatkan dan yang lain-lainnya. Allahu Akbar. Jangan gitu. Jangan gitu. Oke? Kalian mau Indonesia emas 2045. Katanya mau Indonesia maju. Kalau pemikirannya kayak gini gimana mau maju anjing? 2045 Hijriah. Udah keburu kiamat anjing. Jadi itu aja news. Kita aja Hanafi Says kali ini, kita ketemu lagi di Hanafi Says di lain waktu.